makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah ya. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman qadri adamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Tariq Mardhatillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan salah satu syariatnya, salat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat salam semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan kita atas kitab Nihayatuz Zain, syarah dari Qurratul Ain yang merupakan karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi wa hum al-mu'minuna walau ussatan wa i'tiqadu ahli sunnati anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umami ajma'ina wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi. Kemarin kita atau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sholawat, doa sholawat yang diperuntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga untuk penjelasannya dijelaskan oleh musannif, dijelaskan oleh pengarang kitab ini bahwa Nabi Muhammad adalah seperti kita ketahui adalah makhluk yang paling mulia ya. Kemudian dijelaskan juga strata kemuliaan makhluk-makhluk gitu ya. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, lalu kemudian malaikat atau ru'asaul malaikat, empat pemimpin malaikat, baru kemudian
wali-wali atau nabi-nabi yang lain, ya, rasul atau nabi yang lain, baru kemudian malaikat-malaikat yang biasa, lalu manusia-manusia yang juga dalam kategori wali. Seperti itu. Wa ala alihi, ini doa sholawat juga hendaknya, atau doa keselamatan juga hendaknya kita arahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alih keluarganya Nabi Muhammad. Bahum al-mu'minuna, menurut syarahnya, menurut penjelasannya, itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman, kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kita, barangkali. Walau usatan, meskipun ahli maksiat. Dalam penjelasan di beberapa kitab yang lain disebutkan bahwa keluarga Nabi Muhammad itu ada dua jalur, ya. Dua jalur. Yang pertama adalah jalur nasab, yang kedua adalah jalur sabab. Jalur nasab dan jalur sabab. Jalur nasab adalah ya anak turunnya Nabi Muhammad, ya keluarganya Nabi Muhammad, ya keluarga atau anak turunnya Nabi Muhammad, atau ke samping berarti ya pamannya, ya kalau atau ke pucuk kakeknya, atau ke bawah, ya, ke bawah anaknya, dan seterusnya sampai sekarang, ya, yang kita kenal dengan istilah asyraf atau habaib, gitu ya, keturunan-keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari aspek nasab ini ada beberapa hukum memang dalam kerangka fikih, ya, bahwa misalnya mereka tidak diperkenankan untuk menerima bagian dari zakat, gitu ya. Keluarga-keluarganya Nabi Muhammad tidak diperkenankan menerima atau menerima zakat, gitu. Itu secara sabab, itu secara nasab. Secara sabab, maka seluruh kaum muslimin, seluruh kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikategorikan sebagai atau dikenal sebagai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antaranya, gitu. Walau sotan, meskipun orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembedanya itu memang di kerangka beriman atau tidak beriman, gitu. Jadi keimanan itu poin sangat penting, poin yang sangat penting dalam arti bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah, sebesar apapun maksiatnya kepada Allah, selagi dia masih ahlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selagi dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, selagi dia meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia tetap dikategorikan sebagai beriman. Dan kita cuma menyebutnya sebagai maksiat, itu saja. Tidak bisa, tidak boleh mengatakan bahwa mereka itu kafir, karena ada beberapa kelompok yang punya keyakinan seperti itu, ya. Ada beberapa kelompok yang punya keyakinan seperti itu. Bahkan kok dosa besar, ya, dosa besar itu diantaranya zina, membunuh, itu dosa-dosa besar tuh, ya. Kok dosa besar, wong yasinan aja kadang dikafir-kafirkan. Yasinan, selawatan itu kadang dikafir-kafirkan. Masya Allah, Masya Allah. Selagi orang itu masih ahlul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu kafir, kecuali kalau mereka atau orang-orang itu juga sekaligus meyakini bahwa yang diharamkan Allah itu sebenarnya halal, yang dihalalkan Allah itu sebenarnya haram, atau sebaliknya seperti itu. Atau bahwa dia, misalnya nih, dia tidak sholat. Ada beberapa orang yang tidak sholat bukan berarti dia meyakini ketidakwajiban sholat. Ya mungkin karena dia semata-mata karena tidak sholat gitu aja, gitu. Tapi dia tetap yakin bahwa sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu hukumnya wajib. Lah kenapa kamu tidak sholat? Ya ada yang beralasan belum bersih lah. Ya, makanya ada banyak alasan, gitu ya. Tapi dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib. Maka orang yang seperti ini tidak bisa dikategorikan sebagai kafir. Tidak bisa, kecuali kalau memang dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu tidak sholat? Sholat itu apa? Tidak wajib, gitu. Nah, kalau yang sudah seperti itu, maka dia bisa dihukumi kafir, bisa masuk dalam konteks kafir, karena dia membantah
atau menolak hal-hal yang sudah pasti di dalam agama. Apa yang pasti di dalam agama? Apa yang qat'i di dalam agama? Di antaranya adalah bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad disyariatkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan sholat wajib, zakat wajib, puasa dan seterusnya. Ya, ini hampir mirip dengan keberimanan kita terhadap malaikat atau nabi yang kemarin dijelaskan ya. Ya, kalau seumpama kita kok meyakini bahwa Ibrahim misalnya, Ibrahim itu nabi atau bukan, kok kemudian kita menjawab Ibrahim itu bukan nabi, maka kita bisa kafir karena itu. Kecuali kalau yang kita maksud Ibrahim itu tetangga sebelah rumah kita ya. Ibrahim maksudnya Ibrahim yang nabi itu ya. Ya, kalau kok kita meyakini bahwa Ibrahim itu bukan nabi, maka kita bisa kafir. Ya, maka kita bisa kafir. Kecuali kalau yang tidak disepakati atau yang tidak pasti ketentuannya. Kalau Ibrahim, kalau Isa, kalau Musa itu sudah pasti, sudah disepakati bahwa mereka adalah nabi. Kok kita ngelawan itu bisa mengakibatkan kekafiran. Sebagaimana juga perkara-perkara yang sudah pasti kewajibannya atau sudah pasti keharamannya, zina itu haram, kemudian kita menghalalkannya, maka itu bisa mengakibatkan kekafiran karena itu sudah pasti, karena itu sudah qat'i, karena itu sudah disepakati keharamannya. Kalau tidak disepakati, kalau belum disepakati, ya tidak ada masalah sebenarnya. Karena masih polemik ya, kita bisa mengambil salah satu atau beberapa dari pendapat-pendapat yang mungkin saja saling bertentangan. Misal, apakah Luqman itu nabi atau bukan? Terus kemudian kita jawab bukan. Oh, Luqman itu yang biasanya ya, Luqman yang mana? Luqman yang ada di dalam Al-Quran itu. Luqman yang ada di dalam Al-Quran itu nabi atau bukan? Kok kita jawab bukan? Itu tidak memiliki efek atau tidak memiliki akibat kekafiran buat kita karena belum disepakati apakah dia itu nabi ataukah cuman orang soleh atau cuman orang pinter itu dan seterusnya. Karena tidak disepakati. Sama halnya dengan Khidir. Ya, tapi umumnya kita meyakini bahwa Nabi Khidir itu adalah nabi. Ya, atau mungkin nanti ada tokoh namanya Uzair. Ya, Uzair itu sampai diibnullahi oleh beberapa orang, sampai dinyatakan sebagai anak Allah. Bahkan dalam ya sampai seperti itu karena dia punya mukjizat, karena dia punya keistimewaan. Cuman kita tidak tahu apakah dia nabi atau bukan, atau belum disepakati kenabiannya. Yang disepakati itu 25 itulah. Nah, yang seperti ini, yang qat'i seperti ini bisa membuat seseorang terdegradasi, turun tingkatan antara iman atau tidak imannya ketika dia sampai punya i'tiqad yang berkebalikan. Ya, i'tiqad atau keyakinan yang berkebalikan. Nah, dalam hal bahwa ada orang yang bermaksiat, misalnya ada orang yang tidak sholat, bahwa ada orang yang tidak zakat, bahwa ada orang yang tidak puasa, tapi tidak meyakini bahwa ketidakpuasannya itu benar. Atau maksud saya tidak meyakini bahwa puasa itu tidak wajib, tidak sampai meyakini bahwa sholat itu tidak wajib dan seterusnya, maka dia tetap mukminun walau musyrikan meskipun bermaksiat. Dalam konteks fikih orang-orang seperti ini disebut fasik, gitu aja, fasik. Ini bukan berarti saya membenarkan tindakan itu, membenarkan orang itu boleh melakukan itu gitu. Enggak, itu keliru, benar gitu. Ya karena itu nanti dicuci di akhirat. Nanti dicuci di neraka maksud saya. Iyalah, tergantung dosanya kayak berapa lama di nerakanya ya tergantung dosanya. Ya, yang perlu kita tahu, yang perlu kita bayangkan adalah bahwa sehari di neraka itu sakitnya konon sama dengan 1000 hari, bahkan lebih. Ya tinggal kita ngitung dosa kita berapa gitu ya. Itu pencuciannya akhirnya. Selagi dia beriman, maka dia tetap disebut beriman. Dia meyakini yang benar, yang wajib itu wajib, yang haram itu haram, yang sudah jelas, yang sudah qat'i, yang sudah pasti keberadaan hukumnya, maka ya dia tetap disebut beriman. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Masuk surga itu bukan berarti tidak mesti bukan berarti dia tidak masuk neraka dulu, ya bisa jadi masuk neraka dulu gitu. Ya kan lamanya ya tergantung nanti gitu. Nah, pasti masuk surga tuh.
insya Allah pasti masuk surga. Karena itu dia masih disebut sebagai ahlul la ilaha illallah. Kita tidak bisa menyepelekan, ahlul la ilaha illallah, orang-orang yang menyatakan diri sebagai meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka terus kemudian ketika ada yang menyatakan bahwa ada beberapa orang yang menyatakan kalau di Inggris, kalau di Jepang itu kok perilakunya itu sangat islami gitu ya, disiplin, bersih gitu ya. Sementara ketika kita melihat dunia Islam, dunia kaum muslimin ya termasuk diantaranya di Indonesia itu kok kemproh, bahasanya kemproh. Itu kok kotor, disiplinnya itu tidak bisa diiyokenian gitu. Bahwa kita sebagai kaum muslimin masih ketinggalan, itu urusan yang lain ya. Dan apa namanya, dan kenyataan bahwa kita adalah ahlul la ilaha illallah atau kaum muslimin adalah ahlul la ilaha illallah itu tidak bisa disepelekan gitu. Ya karena itu tadi. Ya, karena itu tadi. Bahkan ini disebut sebagai tetap keluarganya Nabi Muhammad itu, al-mu'minuna walau usatan. Orang-orang yang beriman meski dia bermaksiat kepada Allah. Ya, meski dia bermaksiat kepada Allah. Wa i'tiqadu ahli sunnati anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umami ajma'in, bahwa dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqad kita umat Nabi Muhammad itu kita yakini sebagai umat yang paling baik gitu ya, umat yang terbaik gitu ya. Karena itu ada beberapa banyak keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, beberapa banyak keistimewaan yang diberikan kepada kita yang insya Allah adalah bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaannya adalah, dan ini yang sebenarnya kita perlu sangat bersyukur ya, bahwa dosa-dosa kita itu ditangguhkan penghitungannya kakek, tidak diinjuk balasan langsung gitu. Hal yang sama tidak dialami oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad ya. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, ketika ada orang yang bermaksiat atau kaum yang bermaksiat, dihukum jadi kera, jadi keralah, jadi monyet, dihukum bah itulah gitu. Dihukum air bah. Iya. Dalam hal syariat juga akhirnya juga seperti itu ya. Kita tidak terlalu sulit akhirnya. Misalnya nih, nanti kita bakal belajar bahwa cara menyucikan pakaian yang terkena najis itu cukup dibasuh dengan menggunakan air. Ya itu kalau ya tergantung najisnya juga. Nanti kalau najisnya anjing atau najis yang mughaladhah, istilahnya najis yang berat, itu caranya berbeda lagi. Tapi yang jelas itu sudah relatif sangat mudah. Karena kalau zaman dulu, zamannya Nabi Musa, di syariatnya Nabi Musa, kalau sekali pakaian kena najis itu harus digunting. Jadi zaman dulu ya banyak pakaian orang yang pakaiannya tambalan gitu. Kalau sekarang orang yang pakai tambal menambal kayak gitu, kita anggap sebagai yang, mohon maaf, ekonominya lemah misalnya. Iya, tapi jangan, tidak ada lagi lah ya kayak gitu kayaknya ya. Ya kalau zaman dulu ya ditambal. Ada beberapa banyak syariat yang berbeda. Dan diantaranya yang paling membuat umat Muhammad itu istimewa adalah yang tadi saya sebutkan, bahwa maksiat kita, keburukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian rupa ditutup sehingga akhirnya tidak kelihatan gitu. Ya, yang seolah-olah ustadz megang mic tidak tahu ahli dosa, ahli maksiat. Nah, Allah alam. Ya, Allah alam, tidak tahu kalau yang duduk di pojokan ambil tidur ternyata adalah waliullah, kekasihnya Allah gitu ya. Allah alam, kita tidak tahu, seolah-olah saja gitu. Jadi dunia kita itu dunia keseolah-olahan. Kenapa? Karena aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang kok melihat kita itu seolah-olah sangat baik terhadap dia, maka sebenarnya ketika dia menyatakan terima kasih kepada kita, ini kalau menurut Al-Hikam ya, terima kasihnya orang itu kepada kita itu sejatinya terima kasih orang itu kepada Allah, bukan kepada kita. Kenapa? Karena kebaikan kita itu sebenarnya adalah cara Allah menutupi aib kita, cara Allah menutupi keburukan kita. Ya kalau dibuka keburukan kita, Masya Allah ya, ditunda atau diakhirkan kelak di yaumul qiyamah, yaumul hisab. Baru waktu itu kita bakal sangat malu karena dosa-dosa kita ya. Waktu itu atau hari itu, di hari kiamat itu atau hari kebangkitan itu, kita bakal ya sangat malu karena kita
melakukan banyak dosa. Naudzubillah, semoga kita tetap ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah kalau memang ada dosa. Wasahbihi dan sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kehadiran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismu jam'in li sahibin bimakna sahabi. Sahbih atau sahabat atau ashab kadang yang dipakai ya ashabih gitu. Ashab itu adalah jamak atau lafadz jamak, lafadz plural dari sahib. Sahib itu ada yang menerjemahkannya sebagai kawan. Ya kalau dalam bahasa Indonesia sahabat itu kan kawan lekat gitu. Tapi kalau saya itu lebih setuju sahabat Nabi itu dianggap sebagai muridnya Nabi gitu. Kalau dalam terminologi tasawuf, antara guru sama murid, pola hubungan antara guru sama murid itu disebut dengan istilah suhbah. Suhbah itu ya hubungan antara guru sama murid gitu. Jadi hubungan antara Nabi dengan murid-muridnya itu disebut juga dengan suhbah, dan karena itu murid-muridnya disebut dengan istilah sahabat. Jadi kalau kita membayangkan Sayyidina Umar dengan Nabi, itu kalau kita sebut sebagai sahabat kayak sahabat dalam arti kawan ya. Kalau kita sama kawan kan ya sama kawan, namanya sama kawan ya biasa-biasa baik gitu misalnya ya. Beda dengan kalau saya dengan atau santri-santri dengan Ustadz Kholili misalnya. Ya kan lain. Ya kalau kita sesama kawan ya selu-selu baik, ngerokok-ngerokok bareng. Ya kan? Makannya makan bareng. Pola hubungan antara Nabi dengan sahabat itu menurut saya tidak seperti itu. Ya karena suhbah di sini adalah hubungan guru dan murid gitu ya, hubungan guru dan murid. Jadi sahabat itu istilahnya sahabi ya. Wa huwa man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwatihi fi hali hayatihi walau a'ma kabni ummi maktum au ghairi mumayyizin. Definisi dari sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi setelah diangkatnya Nabi sebagai Nabi, setelah proses kenabiannya, berarti usia 40 tahun beliau, fi hali hayatihi, dalam kondisi hidupnya orang-orang itu, meskipun orang-orang yang bertemu Nabi ini dalam kondisi buta, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta tapi ya sempat ketemu dengan Nabi, ketemu dalam arti ya suhbah, hubungan guru dan murid dengan Nabi. Au ghairi mumayyizin, atau belum mumayyiz itu belum dewasa. Meskipun belum mumayyiz dan dia hidup, waktu itu masih hidup terus ketemu dengan Nabi, maka dia disebut dengan istilah sahabat. Jadi mumayyiz itu kebalikan atau lawan dari baligh. Mumayyiz itu bagian dari sobi, bagian dari anak-anak. Di sobi itu ada apa namanya? Step-stepnya itu ada anak yang bayi, ada terus kemudian agak besar dikit itu apa istilahnya, dan ada nanti mumayyiz gitu ya. Mumayyiz itu kira-kira umur 7 tahun lah. Kalau dalam definisi fikih adalah anak-anak yang bisa makan dan minum sendiri dan cebok sendiri, itu sudah disebut sebagai mumayyiz. Tapi kalau kepingin lebih detail ya anak-anak yang sudah bisa membedakan mana duit 5.000, mana duit 1.000. Tapi sekarang umur 5 tahun bela, nggak ngerti ya. Berarti sudah mumayyiz. Ya berarti sudah mumayyiz. Nanti kita bahas lebih jauh lah soal mumayyiz kayak gini, karena ada kerangka hukumnya. Di antaranya adalah misalnya nih, kita diperintahkan untuk memerintah anak kita sholat. Ya, diperintahkan untuk memerintah, jadi memerintah. Itu ketika anak sudah mumayyiz, atau disebut dalam hadis umur 7 tahun. 7 tahun itu patokan umumnya, ya, patokan umum anak kecil dihukumi sebagai mumayyiz. Cuman kalau belum 7 tahun kok sudah bisa, itu tadi yang saya sebutkan, bisa makan, minum dan cebok sendiri, maka dia sudah bisa dikategorikan sebagai mumayyiz sebenarnya. Jadi orang tua harus tahu kondisi anaknya ya. Jadi kalau sudah bisa seperti itu, maka dia, orang tua itu punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya sholat. Seperti itu. Nah nanti kok anaknya nggak sholat, kita boleh memukul anak dengan pukulan yang mendidik itu usia 10 tahun. Jadi ada step-stepnya seperti itu. Jadi step pertamanya itu adalah memerintahkan. Step pertama sebelumnya ya mengajak dulu gitu, memperkenalkan ya. Kalau masih kecil nian kan diperkenalkan dengan dunia seperti itu. Diperkenalkan, terus kemudian diperintahkan. Artinya apa?
Artinya kalau kita tidak merintah anak kita pada waktu dia sudah mumayyiz, kita tidak merintah karena ini kewajiban, maka kita jadi dosa. Jadi dosa. Nah kalau yang sebelumnya ngajak atau merintah pada usia ketika dia belum mumayyiz, itu hukumnya masih sunnah saja, tidak sampai dosa. Nah kalau ada orang-orang yang belum mumayyiz seperti ini, yang hidup pada masa Nabi dan pernah ketemu Nabi setelah nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW, itu juga bisa dikategorikan sebagai sahabat. Wa man tamma aktu Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma sahabiyan ma'a wiladatihi qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi thalathati asyhurin wa ayyamin. Bahkan ada beberapa ulama yang menyebut Muhammad ibnu Abu Bakar. Abu Bakar punya anak, di antaranya adalah Aisyah yang kemudian jadi istrinya Nabi. Adiknya Aisyah namanya Muhammad bin Abu Bakar. Ya, Muhammad bin Abu Bakar kakek itu disebut sebagai salah satu ulamanya sahabat gitu ya. Karena ya memang cerdas, terus kemudian banyak ilmu yang dia dapat dari sahabat-sahabat yang lain, di antaranya dari mbaknya sendiri, kakaknya Aisyah, terus kemudian dia juga belajar ke sahabat-sahabat yang lain. Sampai dia di derajat alim gitu ya. Derajat alim. Nah Muhammad bin Abu Bakar ini ada yang menyebut juga bisa dikategorikan sebagai sahabat ya, karena dia hidup ketika Nabi hidup, setelah kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia sebenarnya hidupnya itu ya masih bayi, wong dia lahir 3 bulan beberapa hari sebelum Nabi wafat. 3 bulan beberapa hari sebelum Nabi wafat, berarti masih bayi ini kan, masih umur 3 bulan Nabi wafat. Tapi ada yang mengategorikan Muhammad bin Abu Bakar ini sebagai sahabat. Gitu. Itu istilah penjelasan dari istilah sahabat saja ya. Wa ada ba'dul muhadditsin man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati wa mata qablaha ala dinil hanifiyah ka Zaid bin Amr bin Nufail sahabiyan. Ada juga yang mengkategorikan orang-orang yang pernah ketemu Nabi dan ketemunya itu sebelum masa kenabian. Sebelum masa kenabian. Kalau misalnya masa kenabian itu kita ambil di umur 40 ya, 40 kenabiannya. Umur 40, jadi sebelum itu, sebelum diangkat menjadi nabi, ada orang-orang yang sempat ketemu dengan Nabi juga kan, dan ya belum ada agama Islam berarti kan. Tapi orang ini wafat sebelum masa kenabian dan wafat dalam kondisi beragama Hanif. Beragama Hanif. Jadi sebelum Islam diturunkan agama yang dianggap tepat, agama yang dianggap benar adalah agama yang Hanif. Agama Hanif itu agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail membawa agama Hanif, ya, membawa agama Hanif ke Jazirah Arab. Terus Nabi Ismail kan ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ceritanya seperti itu. Nabi Ismail kemudian beranak pinak itu nurun ke bangsa Arab. Nurun ke bangsa Arab. Nah, kok pada masa Nabi masyarakat Arab sudah nyembah berhala? Itu karena ada beberapa orang yang membawa tradisi penyembahan berhala ke bangsa Arab. Sebelum-sebelumnya agama mereka adalah agama yang juga dianut oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, agama Hanif itu. Ya, agama yang mengesahkan Allah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus kemudian kok ada penyembahan berhala? Itu ada tokoh yang kalau Nabi nyebutnya itu nanti di neraka bakal disiksa sampai ususnya itu terburai dan dimakan anjing di dalam neraka. Itu namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah tokoh yang konon hidup di abad ketiga Masehi, berarti abad atau tahun-tahun 300 Masehi, berarti 300 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diutus, ya 300 tahun. Nah, Amr bin Luhai ini adalah tokoh bangsa Arab yang dituakan di kalangan bangsa Arab, yang karenanya omongannya itu diikuti oleh bangsa Arab. Ya, suatu hari dia rihlah, dia melakukan perjalanan, mengadakan perjalanan ke daerah Syam, dan kemudian dia ketemu dengan sekelompok masyarakat yang menyembah berhala, terus takjub. Ya Allah alam, ya mungkin saja Allah mengarahkannya seperti itu ya. Takjub, terus kemudian kepingin tradisi ini dibawa ke Arab.
Dan akhirnya dibawalah salah satu berhala yang disebut Hubal, berhala Hubal, Sonam Hubal, ke bangsa Arab. Akhirnya setelah sampai di Arab, di Jazirah Arabia, dia karena seorang tokoh ya, seorang sesepuh gitu yang dituakan, mengajak masyarakatnya untuk mengikuti nyembah berhala. Akhirnya diikuti oleh masyarakatnya dan memasyarakat, dan akhirnya malah jadi tradisi gitu. Malah menjadi tradisi bangsa Arab penyembahan berhala, sampai di sekitaran Ka'bah itu kalau tidak salah sampai ada 360 berhala yang kelak pada saat Nabi Muhammad masuk ke Mekah, ya, ada Fathu Mekah, berhala-berhala ini akhirnya disingkirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi agama Hanif itu masih ada beberapa yang memeluknya, meskipun hampir seluruh masyarakat Arab waktu itu sudah melakukan penyembahan berhala. Bahasa kerennya paganisme, pagan gitu ya. Meskipun hampir keseluruhan masyarakat di Jazirah Arab itu mempercayai paganisme, ada beberapa orang yang masih setia dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Tokoh namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Kalau kita tahu ada sahabat Umar ya, Umar itu anaknya Pak Khattab ya, Umar bin Khattab. Khattab ini anaknya Nufail. Jadi Amr bin Zaid bin Nufail itu sebenarnya apa? Nufail itu mbahnya, mbah yang sama dengan Umar. Jadi Zaid itu sama-sama cucung, apa istilahnya? Sepupu. Ya sepupu ya. Jadi Amr bapaknya Zaid itu kakak adik dengan Khattab, bapaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kelak itu juga masuk Islam karena turunannya Zaid bin Amr bin Nufail ini, karena Zaid ini kakek punya anak namanya Sa'id. Ya nanti disebut juga di kitab ini Sa'id bin Zaid namanya. Sa'id bin Zaid ini termasuk satu dari 10 orang yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Jadi ada 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi pasti masuk surga. Di antaranya adalah Sa'id. Sa'id ini Sa'id bin Zaid ini. Sa'id bin Amr. Sa'id bin Zaid ya, Sa'id bin Zaid. Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi Zaid ini agamanya tetap sebagaimana agama yang dipeluk oleh Nabi Ibrahim, agama Hanif, dan sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW waktu mudanya, lalu mati belum sampai memeluk agama Islam. Kemungkinan kalau seumpama dia hidup di saat Nabi Muhammad itu dapat risalah, maka kemungkinan besar dia juga akan masuk Islam. Ya, karena dia pasti tahu jalan yang lurus itu seperti apa. Seperti itu. Jadi ini juga perlu kami jelaskan bahwa kalau menurut keyakinan kita, keyakinan kebanyakan ulama-ulama kita ya, mayoritas ulama-ulama kita, ini terkait dengan penjelasan tentang masyarakat Arab. Ya, masyarakat Arab pada masa sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu adalah diantara yang perlu dijelaskan adalah status dari bapak ibunya Nabi Muhammad. Ya, bapak ibunya Nabi Muhammad. Ada beberapa orang yang percaya bahwa bapak ibunya Nabi Muhammad itu finnar, di neraka. Di neraka. Itu pernyataan yang buat beberapa ulama itu tidak punya adab, itu bakal menyakiti Nabi Muhammad SAW. Meskipun memang ada beberapa hadis, atau kalau tidak salah cuma satu hadis ya, nanti bisa dicek lagi lah. Itu hadisnya Aisyah yang menyebut itu. Gitu. Cuman sebenarnya tidak disebut. Apakah benar-benar di dalam hadis itu, apakah benar-benar bapak Nabi Muhammad itu, bapak ibu Nabi Muhammad itu benar-benar di neraka? Tidak secara eksplisit disebut. Ya. Cuman ada beberapa teori akhirnya. Ada beberapa teori yang dipergunakan oleh para ulama untuk menyucikan Nabi kita Muhammad SAW gitu, sebagai i'tiqad, sebagai keyakinan yang harus kita peluk, yang harus kita yakini. Bahwa kita mesti berkeyakinan bapak ibunya Nabi Muhammad, mbahnya Nabi Muhammad, dan seterusnya itu suci. Ya, suci. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa aku tidak dilahirkan, kira-kira seperti itu artinya, tidak dilahirkan kecuali dari nasl yang suci ke rahim yang suci. Itu ada hadisnya.
Artinya kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Ya. Nabi Muhammad itu sebenarnya makhluk yang pertama diciptakan dalam rupa nur Muhammad. Ya. Nurnya Muhammad, nurnya dulu cahayanya Nabi Muhammad. Nah, nur ini diperjalankan oleh Allah sampai ke wujud fisiknya, wujud fisik Nabi Muhammad itu ya pasti dari sesuatu yang suci ke sesuatu yang suci. Dari Nabi Adam terus menerus sampai ke Nabi Muhammad, dari mohon maaf mani yang suci dan dari rahim yang suci juga. Itu keyakinan kita. Maka kalau seumpama kita telisik ke belakang, kalau yang hafal nasabnya ya, kita telisik ke belakang, Nabi Muhammad kan merupakan keturunan dari Sayyidina Ismail, Nabi Ismail ya. Nabi Ismail itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi kemudian kita tahu ada beberapa cerita bahwa Nabi Ibrahim itu adalah anak dari Azar. Azar kita anggap sebagai orang yang menyembah berhala. Kalau cerita-cerita zaman dulu kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya dibantah oleh beberapa banyak ulama. Mungkin iya, Azar itu disebut sebagai bapak oleh Nabi Ibrahim. Tapi kan ada beberapa orang yang memang nggak punya bapak dari kecil, terus kemudian diasuh oleh pamannya, akhirnya manggil pamannya ini bapak. Boleh enggak? Boleh. Jadi bapak, status kebapaan Azar buat Nabi Ibrahim oleh beberapa ulama itu dianggap sebagai itu cuman pamannya saja sebenarnya. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim yang nianan itu sebenarnya agamanya lurus, gitu ya, agamanya lurus. Begitupun apalagi bapak ibunya Nabi kita Muhammad, sampai berani mengatakan ke neraka itu ya mengkhawatirkan ya. Jadi ada teori ya, ada beberapa teori. Teorinya adalah yang pertama bahwa bapak ibu Nabi Muhammad itu masih berada dalam kondisi fatrah, belum ada nabi, kondisi kekosongan. Ya, ketika orang berada di kondisi kekosongan nabi, jadi kan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan jauh, kira-kira 500 tahunan ya. Belum diutus nabi sama sekali ke masyarakat Arab. Ketika belum ada nabi yang diutus ke daerah tertentu, maka kondisi daerah itu disebut sebagai fatrah, kosong. Nah, orang yang berada di kondisi fatrah itu tidak dihukumi sama sekali. Nggak bisa disebut keliru, nggak bisa disebut salah, nggak bisa disebut benar, nggak bisa disebut salah. Ada teori yang seperti itu. Ada teori yang meyakini bahwa, dan ini ada hadisnya, yang menurut beberapa ahli hadis yang zahir ya, ini hadisnya tidak, ya derajatnya rendah lah gitu. Tapi menurut ahli hakikat ini derajatnya tinggi. Bahwa Nabi Muhammad suatu saat itu datang ke makam bapak ibunya dan kemudian menghidupkan bapak ibunya, lalu mengislamkan keduanya. Ya, itu dicatat ya. Ini hadis ini, cerita ini memang menurut beberapa ahli hadis derajatnya rendah, tapi menurut ahli hakikat ini memang tepat, ini memang benar. Itu teori yang kedua. Jadi bapak ibu Nabi Muhammad itu Muslim dengan cara seperti itu. Dengan cara yang seperti itu. Teori yang ketiga adalah bapak ibunya Nabi Muhammad sebenarnya mengikuti agama sebagaimana agama yang dipeluk oleh Zaid bin Amr yang tadi disebutkan. Mohon maaf, Zaid bin Amr yang tadi disebutkan. Ya, ini agama Hanif. Agama Hanif. Ya, jadi nasalnya Nabi Muhammad itu suci. Asalnya Nabi Muhammad itu suci. Gitu, tidak ternoda gitu. Jadi ini bagian dari keyakinan yang mesti kita pegang bahwa Nabi Muhammad itu orang suci. Nabi Omadai melakukan dosa, tidak mungkin. Nabi itu maksum, tidak mungkin melakukan dosa. Ya, tidak mungkin melakukan dosa. Yang dilakukan oleh Nabi itu mungkin kesalahan-kesalahan kecil saja yang tidak sampai disebut sebagai dosa. Di antaranya adalah contoh misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Cuman kalau dalam konteks tasawuf, kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang yang tingkatannya tinggi itu bisa jadi seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja. Seperti dosa, tapi bukan dosa, namanya kesalahan kecil. Contoh, Nabi Zakaria suatu saat ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Bani Israel, ya dikejar-kejar oleh Bani Israel, beliau oleh Allah diarahkan ke sebuah pohon. Diarahkan ke sebuah pohon untuk bersembunyi. Nabi Zakaria akhirnya bersembunyi di situ, bukan di balik pohon tapi masuk ke dalam pohon.
Ya namanya nabi, bisa jadi itu termasuk mukjizatnya. Ya. Orang-orang Bani Israel yang ngejar beliau kebingungan nyari Nabi Zakaria di mana. Karena Nabi Zakaria sembunyi di dalam pohon. Tapi mendadak datang iblis. Iblis tahu Nabi Zakaria ada di dalam situ. Jadi orang-orang itu dikasih tahu Zakaria ada di dalam pohon itu. Kata iblis. Kalau tidak percaya ambil gergaji, ambil kapak, pecok kapai itu, kapai apa namanya pohon itu. Akhirnya Ionian, akhirnya diambil gergaji, terus kemudian pohon itu digergaji oleh Bani Israel. Keluar darah, terus kemudian keluar teriakan Allah gitu. Kalau dalam bahasa Arab ya, kalau kita aduh gitu ya, waduh. Sekali ngomong aduh, Nabi Zakaria langsung diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hei Zakaria, kalau kamu cak itu lagi, ngomong aduh lagi, ku cabut kenabian kamu. Buat kita ngomong aduh itu biasa, tapi itu kesalahan karena aduh itu lambang dari kita tidak bisa menerima takdir. Ya kan, kalau tahu takdir ya akhirnya kalau ada kesakitan ya kita terima dengan sabar gitu kan. Nah ekspresinya kan dengan aduh gitu, itu buat orang yang biasa ya biasa-biasa baik, ya kan. Tapi itu dianggap oleh Allah sebagai kesalahan, meskipun itu sebenarnya kesalahan kecil. Tapi karena dilakukan oleh sosok Nabi, orang yang besar, maka kesalahan kecil ini bisa berefek besar. Bisa berefek besar lagi. Nabi Ibrahim suatu saat ketika berjalan ada pemeriksaan dari tentaranya Namrud gitu ya. Terus kemudian Namrud itu punya, kalau tidak salah punya aturan, kalau ada orang kok bawa istrinya ambillah, tangkap gitu. Nabi Ibrahim akhirnya ketika di pemeriksaan itu karena bawa istrinya, dia ngomong ketika ditanya, itu siapa? Istri kamu atau siapa? Nabi Ibrahim jawab, itu adikku. Kita kan biasa nyebut bini itu adik pak ya, dek gitu ya. Kita nyebut bini kita apa? Dek gitu kan, adik ketemu besar ya. Ya biasa kan nyebut bini itu sebagai adik gitu. Adik dalam arti bukan adik secara biologis gitu, tapi adik istri kan kita sebut sebagai orang yang berada di bawah kita, karena itu dia kita panggil sebagai adik gitu kan. Nabi Ibrahim seperti itu juga. Tapi karena nyebut adiknya itu, nyebut istrinya sebagai adik yang sebenarnya itu hal yang biasa, itu dianggap kesalahan juga oleh Allah dan juga dapat ancaman yang sama dengan ancaman yang diberikan kepada Nabi Zakaria. Seperti itu ya. Jadi nabi-nabi itu selain maksum, selain tidak berdosa, dan apalagi Nabi kita Muhammad SAW itu sudah pasti dilahirkan dari nasl yang suci, nasl yang bersih, asal yang bersih gitu ya, dari turunan-turunan orang-orang yang bersih. Itu juga merupakan bagian dari akidah yang mesti kita camkan dan mesti kita percaya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardidhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardidhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardidhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.